Selamat malam Bapak Ibu terkasih dalam Kristus, Shalom. Sungguh bersyukur oleh anugerah Tuhan kembali kita boleh bertemu di dalam persekutuan doa malam hari ini. Mari sebelum kita memulai persekutuan doa malam hari ini, saya undang kita boleh bangkit berdiri. Kita akan ambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan, mengucap syukur atas segala yang Tuhan telah berikan bagi setiap kita. Atas setiap nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan bagi setiap kita. Kesehatan, keluarga yang masih Tuhan berikan. Mari kita ambil waktu saat teduh saat ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, sungguh oleh anugerah Tuhan saja kita masih dipercayakan oleh Tuhan pada saat ini. Kita masih ada saat ini. Semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Dia masih memberikan kita kesehatan, Dia masih memberikan kita nafas kehidupan. Kita masih bisa bangun di pagi hari, melakukan aktivitas kita, semua karena kemurahan Tuhan. Mari kita mau naikkan satu pujian ini. Aku ada Tuhan saat ini karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami ada Tuhan karena kebaikan Tuhan bagi hidup kami. Kita naikkan pujian berkat kemurahan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Katakan kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Katakan lebih sungguh-sungguh lagi pujian ini. Kami ada Tuhan karena anugerah-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu.
kasih Yesus, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita akan bersama masuk dalam doa. Bapa benar Tuhan, seperti pujian yang kami naikkan, kami sungguh bersyukur Tuhan, oleh karena Engkau Tuhan kami boleh ada saat ini, semua karena kemurahan-Mu Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di tengah segala masalah yang terjadi, di tengah segala pergumulan yang terjadi, kami boleh tetap bertahan, kami boleh tetap ada saat ini, semua karena kemurahan Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan kepadamu ya Bapa. Dan saat ini Tuhan kami mau siapkan hati, kami mau bersama menaikkan doa-doa kami. Biarlah Tuhan kami boleh menjadi pendoa-pendoa ya Tuhan yang benar, di mana kami boleh menaikkan doa-doa kami, ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Tuhan lawat setiap kami, Tuhan urapi setiap kami yang melayani juga pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan juga urapi dia, pakai dia dengan kuat kuasa Roh-Mu ya Bapa, sehingga apa yang disampaikan sungguh boleh memberkati setiap kami, meneguhkan iman kami. Terpujilah Engkau Tuhan, kami serahkan seluruh ibadah persekutuan doa malam hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur Bapa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, boleh silakan duduk kembali. Kita akan bersama naikkan satu pujian kembali. Engkaulah perisaiku. Biarlah pujian ini boleh meneguhkan setiap kita di tengah badai yang kita hadapi, di tengah setiap pergumulan yang kita hadapi. Tuhan adalah perisai kita. Tuhan adalah kekuatan kita yang membuat kita bertahan melewati hari demi hari. Percayalah ya Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita tidak sendirian, kalau ada Tuhan yang berserta kita. Kita naikkan pujian Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku, saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Engkaulah perisaiku, saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Amin ya. Kita bersyukur ada Tuhan yang menopang setiap kehidupan kita. Ada Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita untuk menghadapi hari lepas hari. Amin. Kita akan masuk dalam pokok doa kita. Yang pertama kita akan bersama berdoa, mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan atas setiap kita. Tuhan masih boleh memberikan kita pekerjaan di tengah pandemi ini.
Tuhan masih boleh memberikan pelayanan yang masih boleh kita lakukan pada saat ini walaupun melalui online. Dan juga Tuhan boleh percayakan keluarga kepada setiap kita. Kita mau naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Mari kita bersama buka suara untuk doa, pokok doa ini. Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami ya Bapa. Di tengah segala pergumulan pencobaan yang kami alami, kami sungguh bersyukur Tuhan atas pekerjaan yang masih Tuhan percayakan, atas pelayanan yang masih Tuhan percayakan bagi setiap kami, dan juga keluarga yang masih Engkau berikan bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan, tidak kekurangan apapun kami Tuhan, karena Engkau selalu menyediakan apapun yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur ya Bapa, dan kami saat ini berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ucap syukur Tuhan, amin. Saya undang kita Bapak Ibu terkasih boleh bangkit berdiri. Kita akan bersorak-sorai bagi Tuhan, kita akan naikkan pujian. Kita mau katakan Allah kita Allah yang tidak pernah gagal. Dia tidak pernah lalai, Dia selalu jamin akan firman-Nya. Dia adalah kekuatan kita, Dia adalah perisai kita. Mari kita mau bersorak bagi Dia. Kita katakan Dia tak pernah gagal. Kita boleh sambil bertepuk tangan, kita naikkan pujian ini. Dia tak pernah gagal, karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja. Kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Dia tak pernah gagal, karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja. Kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Amin ya. Yesus kita Allah yang perkasa, Yesus kita Allah yang pemenang. Amin. Sidang jemaat boleh kembali duduk kembali. Kita akan naikkan kembali pokok-pokok doa kita. Kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita doakan untuk kedamaian, keamanan, dan juga kesejahteraan rakyat. Berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, Kabinet, Menteri, beserta jajaran instansi di bawahnya, agar mereka dapat menjalankan tugas pemerintahan dengan hati yang bijak, hati yang takut akan Tuhan. Kita doakan juga untuk pendistribusian dan pelaksanaan vaksin. Kita doakan juga boleh berjalan dengan baik dan masyarakat juga bisa tetap tertib di dalam menjalankan prokes yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kita doakan untuk kedua pokok doa ini. Kita buka suara bersama. Bapa yang di surga, kami saat ini juga berdoa bersatu hati menaikkan doa kami untuk bangsa dan negara kami.
Kami berdoa untuk kedamaian, keamanan dan juga kesejahteraan rakyat Tuhan. Kami berdoa Tuhan di tengah pandemi ini biarlah Tuhan juga turut campur tangan agar masyarakat mereka juga boleh hidup sejahtera. Walaupun mungkin agak kesulitan saat ini, biarlah Tuhan yang boleh memberkati Tuhan untuk masyarakat Tuhan di dalam pekerjaan mereka Tuhan. Untuk mereka yang saat ini mungkin sedang tidak ada pekerjaan, biar Tuhan yang menolong mereka Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden maupun Menteri dan jajaran di bawahnya Tuhan. Biarlah Tuhan berikan mereka hikmat, hati yang takut akan Tuhan, hati yang bijak di dalam mengambil setiap keputusan-keputusan Bapa. Tuhan yang memimpin mereka Bapa. Begitu juga kami berdoa untuk pendistribusian maupun juga pelaksanaan vaksin ya Tuhan yang saat ini sudah dijalankan. Biarlah semuanya berjalan dengan baik dan lancar dan masyarakat juga bisa tetap tertib di dalam menjalankan prokes setelah divaksin ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh doa kami ke hadapan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang turut campur tangan, Tuhan yang menjawab sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Amin. Kita kembali akan doakan juga untuk hamba Tuhan dan BPJ agar ada kerjasama yang baik di kesatuan hati di dalam memikirkan akan segala rencana-rencana untuk GKJ Ampera. Kita doakan juga untuk pelayan-pelayan mimbar, baik itu multimedia maupun juga editor dalam mempersiapkan latihan maupun rekaman untuk ibadah, persekutuan doa maupun ibadah umum. Kita bersama berdoa. Bapak, saat ini kami juga bersatu hati untuk para hamba Tuhan maupun juga untuk BPJ dan juga setiap aktivis yang terlibat Bapak. Kami berdoa, berikan kami kerjasama yang baik, kesatuan hati di dalam memikirkan akan rencana-rencana gereja Ampera Tuhan. Tuhan yang menolong kami, berikan kami hikmat di dalam menjalankan tugas pelayanan kami ya Bapak. Kami juga berdoa untuk setiap pelayan-pelayan mimbar, baik itu juga untuk multimedia dan juga editor. Biar Tuhan juga yang menolong kami di dalam kami mempersiapkan akan latihan dan rekaman setiap harinya Bapak. Tuhan yang menolong kami ya Bapak. Berikan kami kesatuan hati juga untuk boleh melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa kami ini dalam tangan kuasa-Mu Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Amin. Ya, kita akan lanjut doakan juga kita untuk iman kesetiaan jemaat agar mereka boleh terus memelihara hidup mereka teguh di dalam Tuhan dan boleh tetap setia di dalam Tuhan. Kita juga doakan untuk jemaat Tuhan yang lansia, mereka yang berusia lanjut saat ini maupun juga yang sakit, yang dalam pergumulan, agar Tuhan boleh campur tangan juga menolong mereka. Kita berdoa juga untuk beberapa saudari kita, puji Tuhan di tengah pandemi ini ada beberapa saudari kita yang mereka dipercayakan Tuhan boleh memiliki momongan. Kita doakan mereka agar mereka diberikan kesehatan selalu, baik untuk mamanya maupun juga untuk bayi yang dikandung mereka sampai proses persalinan nanti. Kita bersama buka suara untuk untuk yang sakit yang kita tahu nama-nama mereka, kita boleh ucapkan nama mereka, kita bawa dalam doa kita. Kita doakan bersama. Bapa di surga, saat ini kami juga berdoa untuk kesetiaan, iman kesetiaan jemaat Tuhan. Setelah sekian lama Tuhan kami tidak dapat beribadah di dalam gereja Tuhan. Biarlah kami terus memelihara iman kami. Kami terus teguh di dalam iman kami. Dan kami mau tetap percaya, tetap taat kepada Tuhan. Tuhan menolong kami ya Bapa. Teguhkan kami Tuhan di tengah segala setiap pergumulan persoalan hidup yang kami alami ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan, mereka yang berusia lanjut, mereka yang sudah tidak dapat lagi beraktivitas Tuhan, biarlah memelihara hidup mereka dan juga iman mereka untuk mereka tetap setia, tetap taat kepada Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang sakit, Engkau yang tahu Tuhan di sakit mereka, biarlah Tuhan yang pulihkan, Engkau yang angkat sakit penyakit mereka, Engkau sembuhkan mereka Bapa, agar mereka juga boleh kembali sehat ya Bapa. Berdoa juga untuk beberapa saudari kami ya Bapa, mereka yang dipercayakan Tuhan untuk boleh memiliki momongan, biarlah Tuhan juga yang menolong untuk mama maupun juga bayi yang dikandung, biarlah Tuhan memberikan kesehatan selalu bagi mereka ya Bapa, dan sampai proses persalinan nantinya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap jemaat Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu.
Biarlah Tuhan yang memelihara hidup mereka Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur Bapa. Amin. Bapak Ibu terkasih, kita boleh buka ayat baca firman Tuhan pada saat ini yang terambil daripada Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 36. Kita siapkan Alkitab kita buka bersama. Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 36 dengan perikopnya kebenaran yang memerdekakan. Kita baca bertanggapan ayat 30 saya lalu dilanjuti oleh Singa dan juga boleh jemaat juga boleh mengikuti. Kita buka bersama membaca. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Singer? Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah." Kita baca bersama-sama 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Amin. Berbahagialah setiap kita yang membaca dan merenungkan firman-Nya. Terlebih kita boleh melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan masuk dalam firman Tuhan yang disampaikan oleh penginjil Rebecca. Mari kita siapkan hati, kita mau naikkan satu pujian. Hanya Yesus jawaban hidupku. Ketika kita mencari kedamaian, ketika kita mencari ketenangan, kita tidak akan dapatkan di luar sana. Hanya kita dapatkan di dalam Yesus yang dapat memberikan kedamaian dan ketenangan itu. Kita naikkan pujian ini. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama
dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Waktu dan tempat saya persilakan kepada hambanya. Shalom saudara-saudari yang kasih Tuhan, selamat malam. Kita akan bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari saya ajak kita untuk bersatu di dalam doa. Tuhan, kami berterima kasih untuk kasih Tuhan, untuk pemeliharaan Tuhan bagi kehidupan kami. Kami berterima kasih juga untuk kesempatan kami boleh beribadah, menaikkan setiap doa kami di hadapan Tuhan, menaikkan puji-pujian kami kepadamu Bapa. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau yang menolong, biar pemberitaan firman Tuhan ini juga boleh memberkati setiap kami yang mendengarkan. Boleh menjadi satu pengingat bagi kami untuk kami boleh melakukan apa yang benar sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Kami siap Tuhan mendengarkan firman-Mu, Engkau yang menyertai hamba-Mu yang terbatas ini, biar Roh Kudus-Mu yang terus memimpin. Kami bersyukur, berdoa, menyerahkan doa kami ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membuka Roma 6 ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-23. Roma 6 ayatnya yang ke-15 sampai ke-23. Bapak Ibu boleh melihat di dalam layar Bapak Ibu masing-masing. Kita akan bersama-sama membaca dengan suara yang keras. Roma 6 ayat 15 sampai 23. Dua macam perhambaan. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat baik karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semua itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahan ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada sebuah lagu, lagu yang populer dinyanyikan oleh seorang penyanyi bernama Tulus. Apa lagu ini? Dalam lagu ini dikatakan ada satu kalimat seperti ini Bapak Ibu. Jangan cintai aku apa adanya, jangan tuntutlah sesuatu biar kita jalan ke depan. Jadi jangan cintai aku apa adanya, jangan tuntutlah sesuatu biar kita jalan ke depan. Nah Bapak Ibu, lagu ini sangat menarik buat saya ya. Kenapa? Kadang-kadang banyak sekali lagu cinta begitu ya di luar sana. Nah di sana dikatakan cintai aku apa adanya, cintai aku yang begini. Tapi Bapak Ibu di lagu ini dikatakan jangan cintai aku apa adanya. Tuntutlah sesuatu. Jadi dia menuntut pasangannya untuk dapat menuntut dia. Nah Bapak Ibu, lirik ini memiliki satu makna yang dalam.
Apa itu? Yaitu agar mereka di dalam hubungan kekasih saling bertumbuh, semakin baik hari demi hari. Ya, jadi kita memang mencintai orang, tetapi kita juga harus membantu orang tersebut supaya dia menjadi lebih baik, Bapak Ibu. Nah, sama dengan halnya kita sebagai orang percaya. Nah, Bapak Ibu, ketika kita menjadi orang percaya, memang Tuhan pun menerima kita apa adanya. Masa lalu kita, Tuhan terima kita. Segala kebobrokan kita, apapun yang sudah kita perbuat di dalam masa lalu kita. Kalau kita ingat-ingat, Tuhan sudah menerima kita apa adanya. Tetapi Bapak Ibu, di dalam kekristenan kita percaya bahwa Tuhan itu tidak akan membiarkan kita hidup di dalam keburukan kita itu. Jadi dia tidak mau kita terus-menerus hidup di dalam keburukan kita, tetapi dia membentuk kita. Bahkan seringkali Tuhan itu seperti menghajar kita, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Jadi Allah ingin supaya kita terus-menerus hidup semakin serupa dengan Kristus. Tidak sama seperti ketika kita pertama kali Tuhan hampiri kita. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Bahwa kita harus hidup menjadi hamba-hamba kebenaran. Karena kebenaran ini adalah kunci hubungan manusia dengan Tuhan. Jadi kebenaran adalah kunci hubungan manusia dengan Tuhan. Dan dasar kita melakukan kebenaran adalah karena kita. Ini adalah hamba-hamba Allah yang telah dibenarkan oleh Allah, bukan lagi hamba dosa. Jadi kita telah dimerdekakan dari kehidupan lama kita. Bapak Ibu, jika kita melihat di dalam konteks pelayanan Paulus di Roma, di sana jemaat Roma adalah orang-orang yang sudah menjadi Kristen. Tetapi ternyata masih banyak dari antara mereka yang kehidupannya belum mengalami kelahiran baru. Nah Bapak Ibu, inilah yang terjadi juga pada saat ini. Di dalam kekristenan pada saat ini banyak sekali orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi hidupnya tidak menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah dilahir barukan. Ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jadi inilah yang terjadi pada anak-anak Tuhan saat ini. Tidak ada perubahan yang terlihat di dalam diri mereka ketika mereka mengaku mereka itu adalah orang-orang percaya. Tidak ada perbedaan antara orang percaya dan mereka yang belum percaya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana sih seharusnya kita hidup ketika kita sudah dipanggil menjadi anak-anak Allah? Apakah yang harus kita lakukan? Apakah kita mampu untuk hidup benar seperti yang Tuhan tuntut dalam hidup kita? Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita perlu mengerti bahwa kita dapat benar di hadapan Allah itu bukan karena perbuatan kita, tetapi karena iman kita kepada Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu, di sini juga kita akan melihat bahwa kita tidak berjuang sendiri untuk hidup benar, tetapi Allah yang memampukan kita untuk hidup sesuai dengan kebenaran yang Dia inginkan. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jadi Allah ingin supaya kita hidup terus-menerus di dalam kebenaran. Tetapi ada satu Bapak Ibu pengajaran yang salah mengenai kasih karunia. Bapak Ibu memang betul bahwa Tuhan sudah menebus dosa kita. Dia menyelamatkan kita satu kali untuk selama-lamanya. Dan Dia tidak disalibkan berulang-ulang. Tetapi di dalam ajaran ini dikatakan bahwa ada yang namanya anugerah yang dilebih-lebihkan. Jadi mereka adalah orang-orang yang percaya bahwa setelah orang Kristen itu percaya kepada Tuhan, dia sudah diselamatkan, dia maka akan semena-mena terhadap hidupnya. Toh saya sudah diselamatkan, toh Tuhan sudah menyelamatkan saya, Yesus kita tidak akan pernah kehilangan keselamatan kita. Jadi mereka adalah orang-orang yang anti kekudusan, tidak ada sesuatu yang orang percaya perlukan lagi. Seperti bertobat, disiplin akan kerohanian mereka, juga pengakuan dosa.
Nah Bapak Ibu, karena Tuhan Yesus sudah melakukannya pada salib. Nah tetapi Bapak Ibu, ini adalah satu contoh pengajaran yang salah, yang mana mereka melebih-lebihkan anugerah. Bagaimana ketika mereka diselamatkan, itu berarti mereka selamat untuk selamanya dan tidak akan kehilangan keselamatan. Nah Bapak Ibu, bagaimana yang benar? Yang benar adalah ketika kita sudah dianugerahkan keselamatan itu, kita menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Jadi memang Bapak Ibu, kita sebagai orang yang telah diselamatkan, kita tidak akan kehilangan keselamatan kita. Tetapi itu bukan berarti bahwa orang percaya itu bisa semena-mena terhadap hidupnya, terhadap dirinya, melakukan dosa apapun sesuka mereka. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kasih karunia tidak berarti bahwa kita dapat hidup semena-mena. Tetapi dosa sebagai penguasa yang kuat, itu kita harus hati-hati Bapak Ibu. Ya, kita dapat dikalahkan oleh dosa ini. Jadi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, bagaimana kita harus hidup sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Allah yang telah dibenarkan oleh Tuhan. Bapak Ibu, yang pertama kita akan bersama-sama melihat bahwa hidup dalam kebenaran membawa kehidupan yang baru. Hidup dalam kebenaran akan membawa kehidupan yang baru. Jadi Bapak Ibu dapat dipastikan, ketika seseorang mengenal kebenaran, dia mengenal Kristus, siapa itu Tuhannya, akan ada sesuatu yang berbeda di dalam dirinya, di dalam cara pikirnya, di dalam tindakannya, di dalam karakternya, di dalam cara dia berlakukan sesamanya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Jadi ada satu perbedaan ketika seseorang itu mengenal Tuhan. Nah Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, di dalam firman Tuhan yang kita baca bersama-sama tadi, kita ada melihat ada dua macam perhambaan. Yang pertama adalah hamba dosa. Jadi hamba dosa ini buahnya apa Bapak Ibu? Hamba dosa ini akan terus-menerus hidup di dalam dosa dan mereka akan terikat, tidak akan hidup di dalam dosa. Jadi setiap kecenderungannya adalah berbuat dosa. Jadi kecenderungannya semua yang dia lakukan, dia pikirkan itu berdosa. Karena memang dosa ini sudah sungguh-sungguh mengikat dia, karena dia adalah hamba dosa. Dan Bapak Ibu hasilnya apa? Ketika seseorang menjadi hamba dosa secara terus-menerus, dia akan dipimpin kepada kematian kekal. Firman Tuhan katakan bahwa upah dosa adalah maut. Jadi ini adalah hasil akhir hamba dosa, yaitu kematian kekal. Nah Bapak Ibu, tetapi firman Tuhan juga katakan bahwa orang-orang percaya itu adalah mereka yang telah ditebus menjadi hamba kebenaran. Jadi Bapak Ibu, mereka adalah orang-orang yang dibenarkan oleh Allah, mereka ditebus oleh Allah, dan mereka dilepaskan dari belenggu dosa itu. Mereka dimerdekakan oleh dosa itu. Jadi Bapak Ibu, buahnya apa? Orang-orang yang menjadi hamba kebenaran ini, kehidupannya akan terus mengarah kepada Kristus. Ya, jadi inilah ciri hamba kebenaran, bahwa kehidupannya akan terus-menerus mengarah kepada Kristus. Dan ciri yang kedua adalah dosa itu tidak memperbudak dia lagi, tetapi dosa ini adalah sebuah pilihan. Maksudnya apa Bapak Ibu? Jadi seseorang yang sudah menjadi hamba kebenaran, dia diberikan satu kemampuan untuk dapat memilih melakukan yang benar. Kalau tadinya dia sama sekali tidak dapat melakukan yang benar, tetapi hamba kebenaran ini dia dapat memilih untuk melakukan yang benar. Karena Tuhan sudah memberikan kepada dia satu kekuatan transformatif untuk mengubahkan hidupnya. Jadi Bapak Ibu, hamba kebenaran dapat memilih untuk melakukan yang benar. Tidak lagi terikat, tetapi sudah dimerdekakan dari dosa. Nah hasilnya apa hamba kebenaran? Kalau yang pertama tadi hamba dosa memimpin kepada kematian kekal, hamba kebenaran memimpin kepada hidup yang kekal. Memimpin kepada hidup yang kekal. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Kita cek kembali,
Hamba siapakah kita? Dengan melihat hal-hal yang firman Tuhan ajarkan kepada kita. Apakah kita terus-menerus hidup di dalam dosa? Atau kita sudah ada di dalam satu tahap, kita dapat memilih untuk melakukan yang benar. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, yang pertama kita bersama belajar bahwa hidup dalam kebenaran membawa kehidupan yang baru. Bagaimana kehidupan kita selama ini menjadi orang percaya? Apakah kita semakin bertumbuh atau justru semakin mengalami penurunan? Adakah perubahan itu nampak di dalam diri kita, Bapak Ibu? Sesudah mengenal Tuhan dan sebelum mengenal Tuhan. Nah, Bapak Ibu, adakah lingkungan sekitar kita juga dapat menilai atau melihat itu? Ya, atau justru sikap kita sehari-hari menjadi batu sandungan bagi mereka. Orang percaya kok seperti itu gitu ya, sama aja seperti orang-orang yang tidak percaya, seperti itu Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu, jadi apakah iman seseorang itu dapat dilihat dari apa yang tampak? Nah, Bapak Ibu, dalam firman Tuhan tadi dikatakan bahwa hidup itu yang di dalam kebenaran, dia akan memunculkan satu kehidupan yang baru. Ini berarti bahwa secara tidak langsung, orang-orang di sekitar kita pun dapat melihat bahwa kita ini betul-betul adalah hamba kebenaran itu. Jadi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, mari kita terus melihat ke dalam diri kita masing-masing. Apakah kita sungguh-sungguh sudah hidup di dalam kehidupan yang menjadi hamba kebenaran. Yang kedua Bapak Ibu, pembenaran adalah anugerah Allah, bukan hasil perbuatan manusia. Jadi pembenaran adalah anugerah Allah, bukan hasil usaha perbuatan manusia. Di dalam firman Tuhan di sana dibahas bagaimana hukum Taurat itu tidak dapat menyelamatkan kita, tetapi iman kepada Yesus yang menyelamatkan kita. Saya mengajak kita semua untuk membaca Galatia 2 ayatnya yang ke-16. Galatia 2 ayatnya yang ke-16 kita baca bersama-sama. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena kami melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Jadi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita bersyukur bahwa kita sebenarnya sudah dibenarkan oleh Allah bukan karena perbuatan-perbuatan kita, tetapi kita lebih dahulu dibenarkan oleh Allah karena Dia sudah menebus kita di atas kayu salib. Jadi Bapak Ibu, tidak ada satupun yang mampu untuk sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran tanpa Kristus sendiri yang memberikan anugerah itu. Jadi orang diselamatkan bukan karena hukum Taurat, tetapi karena imannya kepada Tuhan. Jadi sebenarnya Tuhan yang sudah memberikan kepada kita anugerah, kemerdekaan kepada kita atas dosa, memberikan kita kelepasan dari perhambaan dosa. Tadinya status kita adalah semua orang adalah hamba dosa, tetapi karena Dia menyelamatkan kita, kita menjadi hamba-hamba kebenaran. Dan lewat perbuatan kita dinilai bagaimana ketaatan kita. Bapak Ibu, apakah kita sudah menjadi hamba kebenaran itu? Ya, bagaimana kita terus menerus punya kerinduan untuk mendengar suara Tuhan, berusaha mengikuti kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu, yang ketiga, kita akan melihat bahwa ada satu kekuatan transformatif yang diberikan Allah untuk hidup benar. Memang Bapak Ibu mengikut Tuhan itu bukan hal yang mudah. Mungkin Bapak Ibu sekalian punya berbagai pengalaman ketika mengikut Tuhan. Apa yang harus Bapak Ibu tinggalkan untuk mengikut Tuhan? Banyak sekali keberatan-keberatan yang mungkin Bapak Ibu harus alami
untuk mengikut Tuhan. Tetapi jika kita ingat Bapak Ibu, kok bisa ya sejauh ini kita percaya kepada Tuhan, kita punya iman yang sedemikian rupa kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa diubahkan kehidupan kita. Mungkin dulunya kita adalah orang yang seperti ini, seperti itu, seperti ini, seperti itu. Tapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, lihatlah kehidupan kita pada saat ini. Kita adalah orang-orang yang punya iman kepada Tuhan Yesus. Nah Bapak Ibu, memang itu bukan hal yang mudah. Bahkan 10 hukum Taurat saja, tidak ada satupun orang yang mungkin mampu melakukan semuanya dengan sempurna. Nah Bapak Ibu, tetapi di sini kita tidak berjuang sendirian. Kita tidak berjuang dengan kekuatan kita sendiri, dengan apapun yang kita bisa dengan diri kita sendiri. Tetapi Allah yang memampukan kita untuk hidup benar, ya, untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, jika kita melihat tokoh-tokoh iman, mengapa mereka bisa begitu rupa mempertahankan iman mereka? Ada yang harus dibunuh, ada yang harus disiksa, ada yang harus dikejar-kejar Bapak Ibu. Tetapi mereka tetap punya iman yang teguh kepada Tuhan. Kira-kira ada apa sesuatu di dalam diri mereka yang membuat mereka bertahan? Itulah Bapak Ibu, ada satu kekuatan transformatif, kekuatan yang mengubahkan yang diberikan Allah kepada pribadi-pribadi kita. Kekuatan yang sama juga ada di dalam diri kita. Jika kita sungguh-sungguh punya keinginan, kerinduan untuk hidup menyenangkan Tuhan, Tuhan pun akan memampukan kita. Tuhan pun akan memberikan kita kekuatan untuk hidup benar, untuk tidak lagi melakukan dosa-dosa yang mungkin sulit untuk kita lepaskan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu, sayangnya pada saat ini masih banyak orang yang terbelenggu oleh dosa-dosa. Mereka belum sepenuhnya dimerdekakan. Mengapa? Karena banyak sekali yang masih mengabdi kepada tuan yang lain atau berhala yang lain. Apa berhala-berhala itu Bapak Ibu? Bisa jadi hobi kita, uang, kekayaan, tokoh misalnya, atau orang-orang yang begitu berharga dalam hidup kita, pekerjaan kita, sekolah kita, atau kesibukan kita yang membuat kita melupakan Tuhan. Bapak Ibu, itu adalah contoh bagaimana iblis mencoba untuk kembali merebut kita Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, mari kita terus fokus kepada Tuhan. Kita akan dimampukan untuk hidup benar, untuk tidak melakukan dosa lagi. Ketika kita sungguh-sungguh mempautkan diri kita kepada Tuhan Yesus. Nah Bapak Ibu, apa sih bukti kita kalau kita itu sudah sungguh-sungguh merdeka secara rohani? Buktinya adalah ketika kita taat kepada kebenaran dan kita menjadi hamba kebenaran. Buah yang terlihat adalah adanya kekudusan di dalam diri kita hingga kita mendapatkan hidup yang kekal itu. Nah Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, pada malam hari ini kita bersama-sama mendengar firman Tuhan. Mari kita mengingat kembali bahwa Allah sudah menerima kita apa adanya. Apapun yang ada di belakang kita, setiap masa lalu kita, Tuhan sudah menerima setiap kita apa adanya. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jangan kita berhenti di hanya apa adanya saja. Tuhan mau kita terus bertumbuh hari demi hari. Tuhan mau kita terus dibenarkan. Tuhan mau terus supaya kita dibentuk oleh-Nya. Dimerdekakan dari kekuatan dosa yang dulunya pernah mencengkeram kita. Hidup yang lama itu sudah berlalu Bapak Ibu. Dan kita menghidupi hidup yang baru ini, yaitu sebagai hamba-hamba kebenaran. Mari kita menunjukkan pikiran, perkataan, tingkah laku kita kepada dunia ini untuk semakin serupa dengan Kristus. Kita tidak berjuang sendiri Bapak Ibu, tetapi ada kekuatan yang Allah berikan, yaitu kekuatan yang transformatif untuk mengubahkan hidup kita selama kita sungguh-sungguh punya kerinduan untuk hidup menyenangkan hati Allah. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, maukah kita terus-menerus untuk hidup mengikuti tuntunan Roh Kudus, memilih untuk melakukan yang benar dan tidak menjatuhkan diri kita lagi di dalam dosa.
Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami berterima kasih untuk firman-Mu yang telah bersama kami dengar. Tuhan, Kau yang menolong. Mungkin pada malam hari ini banyak dari antara kami yang belum mengerti. Tuhan, Kau yang bekerja secara luar biasa dalam pribadi demi pribadi Tuhan. Sehingga setiap firman yang disampaikan tidak hanya berlalu begitu saja, tapi kami boleh mencerna dengan baik, kami boleh menanamkannya di dalam hati kami, bahkan kami juga boleh melakukannya di dalam hidup kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau sendiri juga bekerja di dalam diri kami masing-masing untuk menolong kami, untuk memberi kami kekuatan supaya kami boleh melakukan apa yang benar di dalam pandangan mata Tuhan. Tuhan, Engkau yang menolong kami Bapa. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita sudah bersama-sama menaikkan doa dan juga mendengarkan kesaksian, pujian, dan kita bersama-sama akan akhiri persekutuan doa kita pada malam hari ini. Mari kita berdiri di hadapan Tuhan, kita menaikkan pujian Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan bersama-sama dengan saudara-saudara kami. Kami telah menaikkan doa-doa di hadapan Tuhan, pujian, demikian juga kesaksian yang memberikan kekuatan dan firman Tuhan meneguhkan kami oleh karya Roh Kudus. Terpujilah nama Bapa, kami mohon pertolongan Tuhan yang terus meneguhkan kami dan kami memohon berkat Tuhan menyertai, memenuhi kami secara berkelimpahan. Saudara kekasih dalam Tuhan, arahkan hati dan pikirmu dan terima berkat Tuhan. Kasih daripada Allah menghadapkan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia di dalam persekutuan dengan anaknya Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, sumber hikmat, sumber penghiburan. Allah Tritunggal yang Esa memberkati saudara sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, kita mengambil saat teduh, persekutuan selesai, Tuhan Yesus memberkati.